Oke, halo palingan semua. Hari ini kita akan melanjutkan baca cerita 4 dengan kisah-kisah dari klien kami. Yang kita perlu pertanyakan adalah siapakah yang paling berperan dalam mengontrol emosi kita. Oke, di baca cerita 4 ini kita akan berkisah tentang orang-orang tersebut, di mana kita sebut klien kami ini adalah hanya nama samaran, namanya adalah Dinda, di mana usianya saat ini adalah 29 tahun. Dia saat ini sedang mengalami banyak sekali keluhan yang sedang dia rasakan. Sering emosi tidak terkendali, marah, benci, sedih, takut, di mana ini sudah dialami 3-4 tahun. Bahkan di akhir-akhir ini yang bikin dia tidak nyaman, dia sudah mengalami tidur yang tidak nyenyak, mengalami insomnia selama 1 tahun ini, sehingga mengalami dia stres, bahkan dia sering memikirkan hal-hal di luar dari kemampuan dia. Kita simak setelah melakukan konsultasi apakah yang terjadi pada si Dinda ini. Kita simak ceritanya. Ternyata dia adalah anak nomor 3 dari 3 bersaudara, di mana dia mengalami sebuah kisah dalam pertumbuhan ketika masa kecilnya, di mana orang tua di saat itu ekonominya kurang bagus dan susah, di mana ibu sering bekerja larut malam pulangnya. Ayah pun juga demikian, mereka kurang memberikan perhatian atau sosok yang berperan dalam kehidupan emosi yang dialami oleh Dinda. Sehingga Dinda selama kecil diasuh, dirawat oleh neneknya, di mana nenek Dinda sering memberikan edukasi atau pendidikan. Dia sering dibandingkan, dia sering dikurang-kurangkan, bahkan serang mendapatkan kata-kata yang buruk, menghina, mencaci dengan kondisi keluarganya. Bahkan si neneknya ini sering mempersalahkan ibunya karena ibunya tidak bisa menjadi ibu yang baik, selalu mengungkit-ungkit atas kesalahan pernikahan yang dilakukan oleh ayahnya. Sehingga Dinda ini selalu merasa bahwa keluarganya selalu salah, keluarganya selalu dihina, bahkan orang tuanya tidak memiliki harga diri di mata keluarganya. Dan ini juga diperparah dengan saudara dari ayahnya, di mana ayahnya ini memiliki 5 bersaudara, di mana mereka tinggal dan bertempat satu lingkungan. Mereka juga sering menyudutkan, menyalahkan, bahkan selalu memberikan hal-hal yang negatif yang ditanamkan kepada Dinda, bahkan ke sepupu-sepupunya juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Dinda mengalami pertumbuhan dari TK, SD, SMP, dia sering mengalami rasa ketidakpercayaan dirian yang dia bawa dalam dirinya. Perasaannya selalu sakit, emosinya selalu tertekan, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bergaul dengan teman dan lingkungannya. Sehingga dalam perkembangan di tingkat SMA, dia mengalami diri yang kurang memiliki kemampuan untuk bersosial dengan teman-temannya. Dia selalu menganggap dirinya adalah rendah diri. Dia selalu menjauh dari lingkungannya. Dia selalu tidak mau untuk diajak keluar oleh saudaranya. Bahkan ada satu kondisi yang membuat dia merasa tertekan. Pada suatu hari, ibunya karena tidak kuat dengan kondisi keluarga, akhirnya ibunya pergi dari rumah. Waktu itu Dinda ingin menyusul ibunya. Waktu itu menyusul ibunya di suatu tempat. Namun ketika Adinda pergi ke suatu tempat tersebut, saudara-saudara di lingkungan rumahnya menuduh bahwa Adinda melarikan diri dengan seorang laki-laki. Jadi dia dituduh melarikan diri dengan seorang laki-laki karena dia tanda kutip menjadi wanita yang memiliki pacar untuk pergi.
Akhirnya dengan kejadian itu ayahnya pun marah sebegitu marahnya. Dia diseret pulang, dipukul, dicaci maki di tengah jalan. Akhirnya membuat Adinda merasa terbebani dengan kondisi peristiwa tersebut. Akhirnya setelah ibunya pulang menceritakan kondisinya dan apa yang dialami Adinda, ayahnya pun menyesal. Bahkan ketika Adinda dewasa ini, ayahnya selalu mengatakan, "Maafkan nak ya, dari ayah, sikap ayah yang dulu melakukan kamu dengan penuh kehinaan." Akhirnya selalu mengucapkan permintaan itu. Tapi luka batin, luka fisik, luka emosi ini bukan sembuh total yang ada di Adinda. Kemudian ketika dia melaksanakan lanjutan untuk kuliah, banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan dia. Dia dulu menginginkan kuliah di kesehatan karena dia ingin menjadikan dirinya memberikan manfaat buat keluarganya, hidup dengan strata ekonomi yang lebih tinggi. Namun keluarganya dari ayahnya selalu mengungkit, bahkan mengatakan bahwa dia tidak mampu. Dia dari keluarga yang ekonominya rendah, dia dari keluarga yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan atau perguruan tinggi. Namun ibunya selalu memberikan support. Namun dia harus berjuang sendiri karena ternyata ibunya pada waktu itu pergi ke luar kota. Dia akhirnya dirawat oleh budenya, di mana budenya ini adalah salah satu dari saudara yang paling berperan dalam hidupnya dalam menjadikan dia menyelesaikan masa perkuliahannya. Akhirnya setelah dia kuliah berjalan, setelah dia lulus kuliah, mulailah dia ingin menjalani satu pernikahan yang bisa menjadikan dia lebih bahagia. Ada laki-laki yang menyayangi dia, ada laki-laki yang melindungi dia, ada laki-laki yang sepenuh hati memberikan kasih sayang, cinta, dan perhatian kepada Dinda ini. Akhirnya dia menjalin pernikahan, namun di saat awal pernikahan ternyata tidak sesuai yang dia bayangkan. Suaminya, keluarga dari suami ternyata memiliki sebuah masalah yang lebih besar dari dia hadapi, yaitu keluarganya dari ayah atau ibu mertuanya memiliki hutang, di mana hutang ini jumlahnya adalah ratusan juta. Dia dengan suaminya akhirnya berkomitmen untuk menyelesaikan dari tanggungan dari mertuanya tersebut. Namun apa yang selalu membuat dia khawatir dan cemas? Ternyata mertuanya juga sering membandingkan, menyalahkan, bahkan membuat dia selalu terundung. Karena dia selalu mengungkit hal-hal yang dilakukan, yang telah dikorbankan oleh mertuanya kepada suaminya. Akhirnya membuat dia tambah stres, tambah beban, sehingga dia mengalami kondisi emosi yang tidak terkendali, marah, benci, sedih, takut, bahkan selama ini dialami telah bertahun-tahun. Nah, dari kondisi yang dialami ini, apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah kami melakukan stress release, anxiety release, kemudian forgiveness terapi, kemudian adalah part terapi, kemudian yang sesi terakhir adalah hipnomotivasi. Jadi dengan adanya sesi-sesi yang akan kita lalui, alhamdulillah si Dinda ini setelah 5 sesi terapi mengalami perubahan yang positif, sehingga dia akhirnya bisa melihat sudut pandang hidupnya bukan dari sudut pandang masalah, tapi ini menjadikan dia menjadi wanita yang lebih tangguh, dewasa, dan bijaksana dalam menentukan pilihan dan bersikap terhadap hidupnya. Saya berharap para klien semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah para klien kami ini. Tentunya dengan harapan bahwa kita bisa menjaga kesehatan mental kita menjadi mental yang lebih kuat, kokoh, dan lebih percaya diri. Salam dari saya,
Hipkria Hipnoterapi Jember. Salam sehat mental.